Perkenalkan, nama saya Susilawati Dewi dengan akhiran NIM 084. Perkenalkan, nama saya Dea Lesti Setiawini dengan NIM 2202104020993. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan sosial politik guru. Untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai pemberdayaan. Pemberdayaan sendiri atau empowerment merupakan bagian kegiatan pengembangan melalui employee involvement, yaitu memberikan wewenang dan juga tanggung jawab yang cukup untuk penyelesaian tugas dan pengambilan keputusan. Menurut Wahyudi pada tahun 2012, pemberdayaan merupakan salah satu wujud dari sistem desentralisasi yang melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian, pemberdayaan pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk memberdayakan manusia melalui perubahan dan juga pengembangan manusia itu sendiri, yang berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan juga tanggung jawab, dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja atau performance. Jadi, kesimpulannya ialah pemberdayaan guru merupakan proses memberikan kemampuan terhadap guru sehingga mampu memberikan pertimbangan terkait baik atau tidaknya cara mengajar. Kemudian, mampu mengambil suatu keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalah mengajar yang dihadapi di dalam kelas sehingga bisa bekerja dengan kinerja yang lebih tinggi dan juga lebih baik lagi. Pokok pembahasan yang selanjutnya yakni tujuan dari pemberdayaan. Menurut Alian Michelle Stewart yang diterjemahkan oleh Agus M. Harjana pada tahun 2022, tepatnya pada halaman 33, mengemukakan tentang tujuan dari pemberdayaan sebagai berikut. Yang pertama yakni mempercepat produktivitas organisasi. Dalam pemberdayaan memungkinkan untuk mengkondisikan program organisasi yang telah dibuat dan dapat dijalankan dengan kapasitas yang tepat. Yang kedua yakni fleksibel, di mana pemberdayaan merupakan langkah untuk merubah sistem kerja yang kaku, karena dalam hal ini adanya kebebasan untuk menunjukkan daya kreasi dan kreativitas yang dimiliki. Yang ketiga yakni efisien. Melalui usaha mengoptimalkan potensi dari sumber daya akan mengarahkan organisasi untuk melakukan operasionalnya dengan efisien. Jika sebelumnya saya telah membahas mengenai tujuan dari pemberdayaan, sekarang saya akan membahas mengenai tujuan dari pemberdayaan guru. Di antaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu guru akan mendapatkan ide-ide baru tentang proses belajar mengajar, dan para guru juga akan mempelajari teknik-teknik baru dalam mengajar. Hal ini akan berdampak positif dikarenakan guru yang telah dilatih untuk menggunakan berbagai teknik mengajar akan lebih cenderung untuk mengaplikasikan teknik-teknik mengajar tersebut terhadap siswa-siswanya. Yang kedua, guru akan jadi termotivasi melalui berbagai ide baru dan pengalaman-pengalaman baru yang akan mereka dapatkan. Jadi, terdapat hubungan yang positif antara motivasi dan juga kinerja seseorang. Demikian juga pemberdayaan guru memiliki kaitan yang positif terhadap motivasi guru. Yang selanjutnya yakni guru mampu menambah pengetahuan baru dan menguasai keterampilan-keterampilan baru, sehingga mereka akan mampu mengatasi persoalan proses belajar mengajar yang dihadapi di sekolah. Pokok pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai tahapan pemberdayaan. Terdapat 3 tahapan untuk melakukan suatu pemberdayaan, diantaranya yaitu yang pertama, menyadarkan, yaitu memberikan pemahaman atau pengertian bahwa yang bersangkutan mempunyai hak yang sama dalam melakukan perubahan organisasi. Yang selanjutnya yakni memampukan atau capacity building, yang artinya yang bersangkutan diberi daya atau kemampuan agar dapat diberikan kekuasaan. Nah, pemberian kemampuan umumnya dilakukan dengan pelatihan atau workshop. Yang ketiga, memberikan daya atau empowerment, yaitu yang bersangkutan diberikan daya kekuatan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kecakapan yang dimiliki, dengan merujuk pada asesmen atau kebutuhan. Selanjutnya, strategi pemberdayaan guru. Yang pertama, memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah,
kepala sekolah harus mementingkan kerjasama dengan tenaga kependidikan dan juga pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Dalam hal ini, kepala sekolah harus bersikap demokratis dan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Misalnya, memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan profesinya melalui berbagai penataran dan lokakarya sesuai bidangnya. Yang ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. Hal ini dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah secara partisipatif. Selanjutnya yakni asas. Asas dalam pemberdayaan guru dalam upaya memberdayakan tenaga kependidikan, mulai dari guru, karyawan, dan seluruh staf yang ada di sekolah, maka seorang kepala sekolah bisa berpedoman terhadap 8 asas sebagai berikut. Yang pertama, asas tujuan, di mana bertolak dari anggapan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan akan harga dirinya mungkin dicapai dengan turut menyumbang pada suatu tujuan yang lebih tinggi. Yang kedua, asas keunggulan, di mana bertolak dari anggapan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan membutuhkan kenyamanan serta harus memperoleh kepuasan dan memperoleh penghargaan pribadi. Yang ketiga, asas mufakat. Dalam hal ini, kepala sekolah harus mampu menghimpun gagasan beserta membangkitkan tenaga kependidikan untuk berpikir kreatif dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, asas kesatuan. Kepala sekolah harus berusaha untuk menjadikan tenaga kependidikan sebagai pengurus upaya-upaya pengembangan sekolah. Hal ini penting dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan pada tenaga kependidikan terhadap sekolah tempat mereka melaksanakan tugas. Yang kelima, asas persatuan. Seorang kepala sekolah harus mampu mendorong para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan misi sekolah. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan sistem imbalan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh bawahan. Yang keenam, asas empirisme, di mana seorang kepala sekolah harus mampu bertindak berdasarkan atas nilai dan juga angka-angka yang menunjukkan prestasi tenaga, karena data yang memuat semua komponen sekolah memegang peranan yang sangat penting. Yang ketujuh, asas keakraban. Seorang kepala sekolah harus berupaya menjaga keakraban dengan para tenaga kependidikan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Dan yang terakhir, asas integritas. Seorang kepala sekolah harus memandang bahwa peran kepemimpinannya merupakan suatu komponen kekuasaan untuk menciptakan dan memobilisasi energi seluruh tenaga kependidikan untuk melaksanakan dan juga menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk pokok pembahasan yang selanjutnya yakni pemberdayaan fungsi sosial guru. Jadi, pemberdayaan fungsi sosial guru merupakan pemberian tanggung jawab atas pengajaran terhadap peserta didik dalam hal moral, etika, dan juga nilai-nilai yang diterapkan di lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Syafi'i dan juga kawan-kawan pada tahun 2024 bahwa guru juga berperan dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai positif, bertindak sebagai teladan bagi peserta didik dalam hal moral, etika, dan juga nilai-nilai positif lainnya. Mereka dapat menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, rasa hormat, dan juga kepedulian terhadap sesama. Di samping itu, seorang guru dapat terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat seperti penyuluhan, pelatihan keterampilan, ataupun proyek-proyek sosial lainnya. Dengan pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki guru, dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta menjadi juru bicara ataupun pendukung sosial yang positif. Jadi, dengan adanya pemberdayaan ini, guru berwenang dalam pembentukan pendidikan karakter terhadap siswa yang sudah tertanam di lingkungan sosial, sehingga pemberdayaan ini bertujuan untuk membawa peserta didik ke arah yang lebih positif terhadap perspektif baru yang terjadi di lingkungan sosial.
Selain itu, dengan adanya pemberdayaan fungsi sosial guru akan memberikan pandangan yang positif terhadap masyarakat, sekaligus terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi juga pada pembangunan moral. Melalui strategi pemberdayaan yang tepat, peran sosial guru dapat diperkuat sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar di kelas, tetapi juga sebagai inspirator, mediator, dan juga motivator di lingkungan masyarakat. Untuk pokok pembahasan yang terakhir, yakni mengenai pemberdayaan fungsi politik guru. Pemberdayaan fungsi politik guru merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi guru dalam konteks politik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan hak-hak mereka sebagai pendidik. Dalam fungsi politiknya, guru berperan sebagai penggerak dalam menyuarakan aspirasi dan juga kebutuhan pendidikan, baik untuk siswa, sekolah, maupun dirinya sendiri. Guru yang memiliki kesadaran politik yang baik dapat ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan terkait pendidikan, memberikan masukan terhadap kebijakan, serta berperan dalam organisasi profesi yang memperjuangkan hak-hak dan juga kesejahteraan guru. Selain itu, mereka juga dapat mendidik siswa tentang kesadaran politik yang positif dan kritis sehingga generasi muda mampu memahami peran serta mereka dalam masyarakat yang demokratis. Dalam kegiatan pemberdayaan fungsi politik guru ini dapat dilakukan upaya pemberdayaan pendidikan politik dalam pembangunan pendidikan nasional. Terkait dengan upaya pemberdayaan dan juga pola pendidikan politik, dalam hubungan ini diperlukan suatu pola pendidikan sosial politik yang baru. Salah satu cara dan pola yang dapat digunakan untuk upaya pemberdayaan pendidikan politik ini adalah melalui pendidikan dan juga pengajaran. Oleh karena itu, peran guru melalui pemberdayaan fungsi politik ialah dalam membangun pendidikan nasional sangat besar dan juga cukup signifikan yang diharapkan mampu membentuk karakter dan juga mental generasi muda, melakukan transformasi budaya dalam sistem dan juga kondisi politik yang kondusif. Suatu tuntutan yang pada hakikatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pendidikan dan kebudayaan nasional dengan mengedepankan budaya dan juga etika politik yang patut dibanggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari pemberdayaan sosial politik guru. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai kelebihan dari pemberdayaan fungsi sosial politik guru. Di sini saya menemukan beberapa adanya kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama dapat meningkatkan advokasi. Nah, di mana seorang guru yang sadar akan hak-haknya mampu memperjuangkan kesejahteraan mereka dan juga meningkatkan kualitas pendidikan melalui organisasi profesi maupun forum pendidikan ataupun forum kebijakan yang mereka ikuti. Nah, yang kedua yakni dapat meningkatkan profesionalisme. Jadi, dengan mengikuti pelatihan dan juga pemberdayaan, seorang guru itu kan dapat memperoleh suatu keterampilan baru yang tidak hanya berguna dalam pengajaran, tetapi juga dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan yang ada di sekolah guru tersebut. Nah, yang ketiga yakni guru itu dapat menjadi teladan bagi siswa. Dengan pemberdayaan sosial politik ini, seorang guru itu dapat menjadi teladan bagi siswanya dalam hal moral, etika, dan juga nilai-nilai yang positif seperti kejujuran, integritas, dan juga kepedulian sosial. Yang keempat yakni dapat meningkatkan efisiensi. Nah, maksudnya ialah melalui pemberdayaan guru, seorang guru itu dapat menjalankan tugas mereka secara lebih mandiri dan juga efisien. Dikarenakan mereka itu memiliki keterampilan yang lebih memadai untuk mengatasi berbagai tantangan dalam selama proses pengajaran. Dan yang terakhir yakni meningkatkan reputasi. Nah, reputasi di sini dimaksudkan seorang guru yang berperan aktif dalam fungsi sosial politik ini mampu meningkatkan citra positif sekolah sebagai institusi yang peduli. Nah, tidak hanya pada pendidikan akademik saja, tetapi juga pembangunan karakter dan juga moral siswa.
Baik, tidak hanya ada kelebihan, tentu saja pemberdayaan sosial politik guru juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, minimnya kebijakan pendukung. Nah, jadi pemberdayaan guru dalam hal fungsi sosial politik sering terkendala oleh kebijakan pendidikan yang belum memberikan ruang bagi guru itu sendiri untuk berpartisipasi aktif, terutama di daerah yang masih memiliki sistem birokrasi yang kaku. Nah, kekurangan selanjutnya yakni tidak merata dalam pelatihan. Jadi, pelatihan yang diberikan seringkali itu tidak merata ke seluruh daerah, jadi hanya mencakup sebagian kecil guru saja, sehingga efek pemberdayaan sosial politik guru ini tidak terjadi secara menyeluruh. Nah, yang selanjutnya yakni tidak terstruktur dalam kurikulum. Nah, maksudnya itu fungsi sosial politik sering dianggap sebagai tugas tambahan, bukan bagian dari integral dari peran seorang guru dalam sistem pendidikan. Jadi, seorang guru itu akan terlalu fokus pada aspek akademis siswa. Jadi, pemberdayaan sosial politik guru ini kurang mendapat perhatian karena sistem pendidikan masih cenderung berorientasi pada hasil akademik dibandingkan pembangunan karakter dan juga kesadaran moral. Lalu yang terakhir yakni kurangnya dukungan komunitas. Maksudnya ialah pemberdayaan sosial politik guru ini membutuhkan kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Namun kolaborasi ini sering tidak terjalin secara baik ataupun terdapat beberapa pihak yang tidak mendukung pihak lainnya. Nah, itu tadi merupakan kelebihan dan juga kekurangan dari pemberdayaan sosial politik guru. Kami mengambil salah satu kasus yang dialami oleh seorang guru honorer di SDN 4 Baito yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap siswanya, yaitu Ibu Supriani. Kasus ini dimulai pada tanggal 25 April 2024 di saat Aibda Wibowo Hashim melaporkannya atas dugaan penganiayaan terhadap anaknya. Laporan diajukan setelah ibu korban menemukan memar di paha anaknya. Ibu Supriani membantah tuduhan tersebut dikarenakan tidak pernah mengajar di kelas korban. Lalu pada tanggal 16 Oktober 2024, Ibu Supriani ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang memicu adanya kontroversi publik. Pada sidang yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024, kuasa hukum Ibu Supriani menolak adanya dakwaan jaksa yang menyoroti pelanggaran etik dikarenakan pelapor dan juga penyidik tersebut berasal dari institusi yang sama. Kuasa hukum Ibu Supriani juga mengungkap dugaan permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yakni Ahmad Saroni, meminta Propam Polda Sutra menyelidiki kasus ini secara objektif dan mendesak restoratif justice. Setelah sidang dilakukan, terjadi dugaan penembakan terhadap mobil yang ditumpangi oleh Ibu Supriani ini, yang masih diselidiki. Penahanan Ibu Supriani tetap menjadi sesuatu yang kontroversial karena dianggap berlebihan oleh sejumlah pihak. Nah, berikut merupakan beberapa informasi dari sosial media yang membahas mengenai kasus yang dialami oleh Ibu Supriani ini. Baru kali ini ada kasus seperti ini. Setelah viral di media sosial terkait seorang guru honorer yang ditangkap dan ditahan karena menegur siswanya yang merupakan anak seorang polisi di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada April 2024 lalu, berikut ini kronologi kasus tersebut hingga ramai diperbincangkan. Hal ini berawal dari laporan orang tua D ke Polsek Baito terkait adanya dugaan kekerasan terhadap anaknya yang dilakukan oleh Ibu Supriani. Selang beberapa bulan, kasus ini pun dilimpahkan ke kejaksaan. Namun kepolisian mengaku tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena beberapa hal. Kasus ini baru viral di sosial media setelah adanya penahanan yang dilakukan kejaksaan pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu.
Namun berdasarkan penjelasan Ketua PGRI Baito, sosok Supriyani merupakan guru penyabar yang tenang yang tak mungkin melakukan hal tersebut. Kepala sekolah dan guru-guru tempatnya mengajar pun sudah membantah adanya penganiayaan tersebut. Bahkan berdasarkan informasi yang mereka dapat, anak tersebut terluka karena jatuh di selokan. Namun kini penangguhan penahanan terhadap Supriyani telah dilakukan sejak Selasa 22 Oktober 2024. Sementara itu, Polda Sulawesi Tenggara juga telah membantah adanya uang tebusan damai yang diminta pihak korban senilai 50 juta rupiah terhadap Supriyani. Sungguh memilukan. Supriyani, seorang guru honorer yang bergaji hanya 300.000, dimintai 50 juta dari Kapolsek Baito untuk hentikan kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa. Kenapa hal-hal seperti ini masih terjadi? Kenapa seorang guru bergaji 300.000 yang mengajar demi mencerdaskan anak bangsa justru mendapat perlakuan seperti ini? Pernyataan soal uang damai 50 juta itu diungkap kuasa hukumnya Andre Darmawan dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, bahwa penyidik menyampaikan informasi kepada Kepala Desa Wonuaraya adanya permintaan uang sebesar 50 juta dari Kapolsek agar perkara Supriyani dihentikan. Sebagaimana keterangan dari Kepala Desa Wonuaraya dan bukti rekaman percakapan. Dirinya mengatakan dalam kasus ini ada benturan kepentingan karena orang tua siswa yang diduga korban itu merupakan anggota polisi yang juga rekan penyidik kasus tersebut di Polsek Baito. Meski begitu, tim penasihat hukum Supriyani memohon hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan untuk melanjutkan sidang ke pokok perkara. Karena pihak Supriyani ingin membuktikan jika dirinya tidak bersalah dalam kasus ini, dan juga membuktikan Supriyani telah dikriminalisasi oleh oknum kepolisian dan jaksa. Gimana menurut kawan inilah soal kasus ini? Kita tukar pikiran di kolom komentar. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok ingin memberikan tanggapan terkait kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya, yang dimana seharusnya guru ini menjadi figur otoritas dan pendidik. Namun seringkali menghadapi tekanan dari masyarakat yang lebih mementingkan hak siswa tanpa mempertimbangkan konteks dari pengajaran tersebut. Nah, dalam kasus Supriyani salah satunya menceritakan terkait seorang guru honorer yang dituduh melakukan kekerasan fisik terhadap seorang siswa. Hal ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi profesi guru di Indonesia, terutama terkait kriminalisasi yang berlebihan. Dalam konteks ini, kasus tersebut menunjukkan adanya potensi distorsi peran guru akibat intervensi yang tidak proporsional dari pihak eksternal seperti orang tua murid atau oknum tertentu. Hal ini dapat melemahkan otoritas dan fungsi sosial guru dalam hal mendidik. Nah, kasus tersebut memiliki korelasi dengan materi kita sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pemberdayaan fungsi sosial guru, yang dimana guru ini memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial yang membentuk karakter generasi muda atau siswa dalam sekolah. Namun, dalam kasus ini ketidakpastian hukum mengancam kemampuan guru untuk menjalankan fungsi dalam hal mendidik, mendisiplinkan, dan melindungi siswa secara optimal. Kasus kriminalisasi seperti yang dialami oleh Supriyani ini dapat menciptakan rasa takut dan membatasi ruang lingkup profesional mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi guru harus diperkuat. Nah, termasuk kebijakan yang mendukung hak-hak profesional guru dalam hal mendidik siswa sesuai dengan prinsip pedagogi yang sudah dipaparkan oleh kelompok lain. Sedangkan dalam pemberdayaan fungsi politik, guru ini memiliki peran sebagai bagian dari sistem pendidikan yang menentukan masa depan bangsa. Namun dalam kasus ini terlihat ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak pelapor yang dimana memiliki hubungan dengan aparat. Yang dimana kasus ini orang tua siswa tersebut merupakan salah satu aparat negara, dan guru ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adil untuk melindungi keprofesionalan guru dari tekanan eksternal, salah satunya orang tua siswa tersebut. Selain itu, penguatan organisasi guru juga dapat mendukung dalam hal advokasi hukum yang menjadi solusi strategis dalam hal memperjuangkan keadilan bagi profesi mereka. Mungkin itu saja yang tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Wijayanti dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022 dan saat ini sedang mengikuti program asistensi mengajar di SMP Negeri 1 Jember. Jadi berdasarkan materi dan juga kasus yang disediakan oleh kelompok, ini mencerminkan bahwa terjadi masalah serius pada perlindungan profesi guru, di mana orang tua atau wali murid itu melaporkan guru kepada pihak berwenang terkait beberapa masalah yang mungkin terjadi. Sebetulnya dari konflik-konflik tersebut menurut saya perlu adanya pemahaman baik dari siswa dengan guru, dari guru kepada siswa, dan juga dari guru kepada orang tua atau wali murid. Orang tua juga perlu mengetahui bahwa konsep mengenai orang tua menyerahkan siswa atau anaknya untuk dididik oleh guru tidak hanya karena sebetulnya guru tidak hanya mendidik secara pola pikirnya saja, tetapi juga moral, etika, dan nilai-nilai sosial yang mungkin berguna untuk anaknya, sehingga apapun yang guru lakukan meskipun itu mungkin tidak bisa diterima oleh sang anak atau bagaimana, itu demi kebaikan, mungkin hanya sekedar menegur atau bagaimana, itu hanya agar siswa dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian selain itu perlu adanya komunikasi yang jelas atau hubungan yang harmonis antara ketiga belah pihak tersebut, jadi sehingga tidak menimbulkan permasalahan atau konflik. Bahkan ataupun kalau terjadi sebuah konflik dapat diselesaikan secara internal terlebih dahulu, misalkan mengadakan kegiatan pertemuan atau diskusi antara pihak sekolah, guru yang terkait, siswa, dan juga orang tuanya. Dari masing-masing pihak tersebut dapat menjelaskan alasan mengapa kemudian tindakan tersebut bisa terjadi dan yang lain sebagainya, sehingga dari penyelesaian masalah tersebut dapat diambil kesimpulan kalaupun tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, dapat berlangsung di meja belajar. Kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah ada mungkin dapat ditingkatkan kembali dalam penerapannya sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus yang melibatkan guru dan juga ruang lingkup pendidikan sendiri. Karena guru adalah sebagai contoh dan juga orang tua kedua selama di sekolah, sehingga perlu pemahaman dari orang tua bahwa memasrahkan kepada guru merupakan hal yang terbaik bagi semuanya. Seperti itu mungkin pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.